Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kawan-kawan semua, para praktisi maritim di Indonesia, para pihak yang terlibat langsung di dalam pengelolaan pelabuhan, para port facility security officer, dan para petugas-petugas keamanan yang ada di pelabuhan. Hari ini adalah hari Minggu yang cukup mendung, ya. Di bilangan tempat tinggal kami, suasananya cukup mendung dan disertai dengan adanya gerimis, ya, kecil, gerimis kecil. Dan pada saat yang sama kali ini saya ingin berbagi perihal salah satu kegiatan di dalam implementasi ISPS Code, yaitu International Ship and Port Facility Security Code, ketentuan dalam pengamanan kapal dan penanganan fasilitas pelabuhan. Nah, berbicara tentang pengamanan fasilitas kapal dan pelabuhan, saya kali ini akan berbagi perihal lingkup yang lebih kecil, yaitu perihal pengamanan fasilitas pelabuhan. Dalam implementasi pengamanan fasilitas pelabuhan, salah satu sektor yang harus dikuasai oleh Port Facility Security Officer adalah namanya exercise, itu namanya exercise atau drill. Suatu tindakan pengamanan tidak akan bisa dijalankan bila tindakan tersebut tidak dilakukan dengan melakukan training, drill, dan exercise. Nah, kali ini saya akan berbagi, saya sebutkan sedikit lagi, yaitu mengenai drill daripada pengamanan fasilitas pelabuhan. Bukan kapal, ya, tapi itu pun masih sangat luas sekali. Di dalam menangani pengamanan pelabuhan pasti banyak melibatkan orang, baik orang dari dalam sendiri maupun orang dari luar. Ya, dua hal ini perlu kita perhatikan. Kenapa di pelabuhan di Mauritius atau di Syria atau di Liberia banyak terjadi beberapa saat yang lalu, itu terjadi tindakan ancaman, ya, ancaman pengeboman, ya. Beirut dan lain-lain itu banyak terjadi ancaman pengeboman, bahkan sudah terjadi. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena tindakan pengamanan belum melibatkan bagaimana mendeteksi orang-orang yang ada di pelabuhan, baik orang dalam maupun orang luar. Orang dalam itu adalah orang yang memang mempunyai akses masuk di pelabuhan, ya, mempunyai ID, mempunyai identitas siapa bekerja di pelabuhan, atau orang luar, pengunjung, supplier, kendaraan, dan sebagainya. Dua hal ini harus dilakukan pengamatan, pemantauan. Sehingga saya akan berbagi lebih singkat lagi, yaitu lebih skopnya lebih kecil, yaitu bagaimana mengetahui ciri-ciri daripada
orang yang patut bisa dicurigai demi untuk menghindari ancaman keamanan di fasilitas pelabuhan. Kawan-kawan semua, untuk berbicara tentang bagaimana mengetahui ciri-ciri singkat daripada orang yang patut dicurigai, itu kita harus memperlakukan orang tersebut dengan sopan, ya. Pihak PFSO, Port Facility Security Officer, selaku petugas yang sesuai US Code dimandatkan untuk bisa mengamankan pelabuhan. Tentunya mempunyai perangkat-perangkat, ya. Perangkat-perangkat yang ada di pelabuhan salah satunya adalah petugas keamanan di pelabuhan, ya. Ini bukan petugas pelabuhan, ya, petugas pengamanan di pelabuhan. Jadi ada perangkat. Nah, ini harus di-drill, bahkan setahun sekali dilakukan eksersis. Marilah kita preteli satu persatu apa itu tindakan pengamanan di fasilitas pelabuhan. Yang pertama, bahwa sejak 2004, ya, sejak 2004 itu pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi oleh kapal-kapal internasional, kapal-kapal dari asing, maka pelabuhan tersebut meminta apakah pelabuhan tersebut mengimplementasikan ISPS Code dengan efektif atau tidak, dengan konsisten atau tidak. Bila dilakukan secara efektif dan konsisten, indikatornya bahwa pelabuhan tersebut mempunyai suatu Statement of Compliance atau SOC TF, ya, of TF, artinya Statement of Compliance Port Facility tersebut memenuhi ketentuan ISPS Code. Nah, berapa banyak pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang sudah mulai banyak, ya, sudah mulai banyak. Namun perlu dicatat harus dipertahankan dengan baik, ya. Salah satunya mempertahankan harus ada drill setiap 3 bulan sekali, exercise setiap setahun atau paling lama 18 bulan. Nah, ini perlu dicatat, ya, dicatat agar Indonesia ini menjadi negara yang pelabuhan-pelabuhannya berpotensi untuk disinggahi kapal-kapal asing, ya, sehingga kita bisa menjadi poros maritim dunia. Arti poros maritim dunia bahwa pelabuhan tidak hanya sekedar mendirikan pelabuhan itu gampang, tapi bagaimana membuat pelabuhan mempunyai standar internasional itu adalah yang sangat penting, ya, yang sangat penting. Begitu ada pelabuhan, ada kapal melakukan pre-arrival notification, maka yang dari asing tadi akan memberitahu kepada pelabuhan. Kalau pelabuhannya tidak comply dengan ISPS Code, maka merupakan suatu nilai negative value, bukan added value, tapi negative added value. Jadi value-nya menjadi berkurang, reputasi daripada pelabuhan tersebut. Baiklah, kita mulai. So, PFSO menjadi peran sangat penting, ya, di dalam memantau gerak-gerik, gelagat dan mata orang. Memang bisa dilakukan dengan CCTV, ya. CCTV itu bisa menangkap, ya, sekarang sudah ada namanya smart CCTV, itu dengan menggunakan mata dan gerak-gerik itu bisa menjadi fokus on, monitor pada orang-orang tersebut. Jadi di situ diberikan tugas-tugas. Namun di dalam pelabuhan-pelabuhan yang masih baru menerapkan ISPS Code dan mempunyai dana yang cukup kecil, maka persyaratan minimum wajib memonitor fasilitas pelabuhan dan melakukan mencurigai
gerak-gerik tingkah laku orang dengan menggunakan disiplin. Bila memungkinkan, bisa didekati dengan petugas keamanan. Disyaratkan yang mendekati adalah 2 orang, bukan 1 orang. Ya. Ingat, yang mendekati harus 2 orang yang mendekati itu hanya 1 yang memberi pertanyaan dan yang 1 lagi menjaga jarak, mengamati temannya yang sedang memberikan pertanyaan kepada orang yang dicurigai dan siap dengan komunikasinya, siap komunikasi kepada PFSO. PFSO harus 24 jam dapat dihubungi. Makanya selamat kepada para PFSO yang menerima tugas dan amanat ya, menjadi seorang Port Facility Security Officer. Baik, kita lanjutkan. Seorang petugas keamanan itu harus dididik, ya, harus dididik bisa mendeteksi orang, mendeteksi, mengidentifikasi, mengindikasikan orang tersebut mempunyai gelagat yang mencurigakan atau tidak. Itu seorang PFSO harus mendidik. Bila tidak, diserahkan kepada lembaga ketiga untuk dididik bisa mendeteksi orang-orang yang dicurigai, bisa mengancam ya keamanan oleh karena itu seorang petugas keamanan itu harus tahu gerak-gerik, tingkah laku, ya, ciri-ciri, mulai dari gerak-gerik badan, mata, ya, tangan, gerakan, ya, itu harus diketahui oleh seorang petugas keamanan. Jadi mulai diterapkannya ISDS 2004 ya, sekitar 16 tahun yang lalu, harusnya petugas keamanan pelabuhan yang internasional, misalnya di Lawan atau di Priok atau di Surabaya, di Bitung ya, atau di platform-platform lain yang sudah memiliki SPGPF, harusnya petugas keamanan sudah bisa mengetahui gelagat orang-orang yang patut dicurigai. Ini salah satu ilmu di dalam dunia perkapalan, dalam dunia kepelabuhanan, dalam dunia maritim. Kebetulan program ini adalah program Sinau Kapal ini adalah program yang digunakan untuk ladang ilmu dan ladang untuk mencari pahala. Putuslah amal manusia kecuali 3 perkara, salah satunya yaitu perkara ilmu yang bermanfaat, ya, yang fahaman thayyibah. Ya, siapapun yang memberi ilmu bila sudah meninggal dunia, amalannya tersebut akan mengalir, pahalanya mengalir ila yaumil akhir. Itulah program inti daripada program Sinau Kapal Lengkap, program Sinau. Kawan-kawan semua, untuk mengetahui tingkah laku daripada orang yang dicurigai ini, kita harus mengetahui kebiasaan orang-orang di pelabuhan. Tindakan pengamanan kalau secara umum tidak akan tahu, tetapi kalau kita yang sudah sering terjun di pelabuhan, sering terjun di kapal, atau sering terjun sebagai supplier pelabuhan, itu tahu kelaziman beroperasi di pelabuhan. Kelaziman itu artinya kepatutan yang ada di pelabuhan. So, sebagai seorang detektor keamanan, maka harus tahu hal-hal yang tidak lazim. Kalau tidak lazim itu artinya biasanya mencolok, biasanya itu lain daripada yang lain. Nah, itulah orang tersebut perlu
dicurigai. Namanya kegiatannya uh, tidak seperti biasanya, tidak lazim, atau boleh dibilang mencolok. Nah, berbicara tentang kegiatan yang mencolok ini adalah misalnya orang tersebut di pelabuhan itu sudah beberapa pelabuhan itu pasti akan ada ya yang menulis tidak boleh take photograph, tidak boleh mengambil fotograf, ini memotret. Nah, kalau sudah ada tulisan itu, izin masuk beberapa tempat ya, no take photograph, no tidak boleh melakukan mengambil foto. Nah, kalau orang tersebut mengambil foto, ini dikategorikan orang tersebut adalah melakukan tindakan yang tidak lazim, mencolok. Dicurigai, patut dicurigai ya. Ini dicurigai, bukan menuduh, tapi dicurigai itu mereka menggambar atau merencanakan suatu situasi pelabuhan yang menjadi titik-titik simpul kelemahan pelabuhan. Terutama orang tersebut dicurigai menjadi melakukan kegiatan yang negatif, misalnya teroris. Ini awal mulanya seorang petugas keamanan harus mendekati orang yang melakukan memotret tadi dengan cara mohon izin Bapak, di sini tidak diperbolehkan untuk memotret ya, karena ada senjata larangan. Di situ harus tertulis, di situ port facility security officer. Mulai sekarang kalau kita assessment di pelabuhan-pelabuhan, apakah ada itu no take photograph beberapa titik. Ini salah satu contoh mengetahui suatu orang dikategorikan patut dicurigai. Kemudian biasanya kalau orang yang sudah didekati oleh petugas keamanan itu ada dua alternatif. Biasanya orang tersebut, kalau orang beritikat baik, dia will do really apologize, minta maaf, dan dia mundur untuk menaruh kembali kameranya dan dia ngomong. Dan dia mungkin saja mengurung kameranya. Tapi kemungkinan kedua, orang tersebut melakukan tindakan agresif, melawan atau menentang. Dia menanyakan apa alasannya dan sebagainya. Agresif. Nah, tingkat agresif tersebut tetap seorang petugas keamanan tidak boleh meresponnya dengan marah, tidak dengan sopan, tapi tetap dengan ramah. Diberikan penjelasan dengan sebaik-baiknya. Kalau toh masih melakukan agresivity, maka petugas yang kedua yang mengamati dari jarak jauh percakapan tersebut bisa membantu dan melaporkan kepada Port Facility Security Officer. Mana yang lebih dulu dilakukan? Membantu atau melaporkan ke Port Facility? Yang didahulukan adalah melaporkan kepada Port Facility Security Officer. Paling hitungannya 1 menit atau 1 detik, baru menyampaikan, membantu kawannya yang sedang dilakukan agresivity daripada orang tersebut. Biasanya minimal dengan gerakan melawan, bahkan bisa meninju bisa menonjok gitu. Nah, kalau sudah menonjok sudah kriminal ya. Bisa petugas keamanan untuk menangkap orang tersebut. Kawan-kawan semua, untuk melakukan hal ini
kita perlu apa namanya, ini catatan saya ada ini. Ya, maaf ini ya. Bila mereka sudah menonjol, itu artinya kriminal. Kriminal. Kriminal itu adalah nah, sorry. Ini. Jadi kriminal. Kalau sudah kriminal, maka punya hak untuk pihak keamanan pelabuhan untuk menangkap dan membawanya ke dalam pos keamanan. Kita yang kedua, kita harus mencurigai orang yang menggunakan apa namanya, pengamat, pengintai dari jarak jauh. Sekarang sudah ada kamera dengan zoom yang sangat jauh sekali, berapa mile itu bisa diketahui. Itu juga berbahaya. Jadi orang yang mengintai dengan kamera atau dengan loop ya, atau keker itu juga patut dicurigai orang yang gunakan. Atau orang ada di mobil ya, orang itu berada di mobil tapi dia mengamati dengan menggunakan teropong ya, atau loop atau keker. Itu juga patut dicurigai dan didatangin oleh pihak pengamanan ya. Ada juga bahwa orang tersebut melakukan kriminal dengan melakukan masuk di pelabuhan melewati jalur-jalur yang tidak resmi, misalnya tidak pakai identitas atau identitasnya itu palsu. Kalau toh pun ada, dia menggunakan identitas orang lain. Berbeda antara wajahnya dengan identitas yang ada di dalam apa itu ID card-nya tersebut. Ya. Makanya akses masuk ke pelabuhan biasanya difoto dan di frame juga saat itu, dan dia bisa masuk ke pelabuhan. Tentunya dengan kata-kata yang valid semuanya. Kemudian ada juga akses masuk itu ada namanya yang di pelabuhan disebut dengan pagar ya, pagar pelabuhan. Dia kadang-kadang lewat resmi tetapi caranya tidak resmi. Ada yang dia malah destruktif, merusak, dan dia bisa masuk di pelabuhan. Itu juga termasuk perlu patut dicurigai. Ada yang menerobos barier, itu juga perlu kegiatan yang mencolok dan perlu dicurigai. Orang-orang yang tidak dikenal, biasanya orang yang lazim itu yang kira-kira sehari-hari memang sudah ada di situ. Tapi ini orang yang tidak kenal atau pengunjung baru, visitor baru. Orang-orang yang berada di pelabuhan atau di sekitar pelabuhan biasanya ciri-ciri yang berikutnya yaitu orang itu tidak menggunakan alat-alat keselamatan. AB, contohnya tidak menggunakan safety helm. Tidak menggunakan safety helm itu termasuk kegiatan yang mencolok, yang tidak lazim. Karena pelabuhan itu safety, jadi semuanya harus menggunakan safety helm. Kalau masih ada pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak menggunakan safety helm, maka yang salah bukan orangnya, tapi pelabuhannya yang salah. Atau ada peraturan memasuki pelabuhan harus menggunakan safety helm. Alhasil, safety helm penting. Sehingga bisnis safety helm di pelabuhan sangat prospektif. Jadi di Tanjung Priok itu ada sisi sebelah kanan, itu di daerah depannya Enggano, Yosudasa, atau sebelah kiri yang di Enggano itu banyak orang jualan safety helm. Di situ dengan maksud agar orang masuk pelabuhan sudah menggunakan helm terlebih dahulu. Jadi orang yang abai terhadap
keselamatan itu boleh dibilang dia perlu dicurigai. Ada lagi di situ ada tanker kimia atau ada bahan bakar di mana tidak boleh menggunakan HP, ya. Tapi orang tersebut masih menggunakan HP, maka orang tersebut disebut abai, ya, tidak memindahkan adanya safety atau instruksi dari pelaku. Jadi perlu mendapatkan peringatan dari pihak petugas keamanan. Kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan kebiasaannya, misalnya kegiatan misalnya membawa mobil, ya, ada mobil dengan harusnya kecepatan kurang dari 5 km per jam, ya. Itu tempat-tempat yang pernah kami periksa, misalnya di Tangguh, di Medco Energi, itu tidak boleh mempunyai speed di atas 5. Jadi kalau di pertigaan harus berhenti dulu, atau perempatan harus berhenti dulu, melihat kiri, depan, kanan, safe, merasa safe, jalan. Kecepatan juga penting. Orang yang parkirnya tidak mundur, parkirnya ujungnya ke depan, langsung menyerosok aja, fresh. Nah, itu patut dicurigai karena tidak memindahkan AB terhadap safety. Itu kegiatan-kegiatan lain. Seorang petugas keamanan harus mengingatkan hal ini dan mencurigai. Bisa dicurigai orang-orang demikian. Ada perilaku yang tadi itu kan yang apa itu tidak tersirat, tidak kelihatan, tidak tersirat. Tapi ada kegiatan yang tersirat dari tanda-tandanya. Misalnya ada tanda-tanda kegugupan. Jadi kalau kita di pelabuhan gugup, ya, karena jarang di pelabuhan, akhirnya di pelabuhan itu gugup, ya, maka kita pasti akan dicurigai oleh PRSO atau petugasnya. Pasti akan dicurigai. Ini salah satu latihannya, yaitu mendeteksi orang-orang yang gugup. Berikutnya, yaitu orang yang berperilaku agresif, masuk pelabuhan mentang-mentang pejabat, ya kan, akhirnya tidak mengindahkan petugas jaga dikit, atau arogansi, ya, tidak melalui tiketing masuk di pelabuhan. Itu patut dicurigai. Orang yang selalu matanya, ya, bola matanya itu selalu melihat sesuatu yang unik dan melihat sekitar pelabuhan, seperti mata elang. Nah, orang yang demikian ini perlu dicurigai di pelabuhan. Dan orang aneh, orang asing lah, ya, orang yang tidak pernah di situ, tapi ke situ kerjaannya mempelopori suatu objek tertentu dan sekelilingnya, di dalamnya, atas bawahnya. Kadang-kadang dia bertanya, jam berapa daerah ini kosong, jam berapa ada pergantian petugasnya. Orang ini perlu dicurigai. Kemudian kalau kita mendekati orang tersebut, ya, orang tersebut sepertinya di samping itu dia agak gemetar, ya, ada unsur gemetar, berarti dia merasa ketawa, ya, merasa tindakannya akan ketawa, itu gemetar, dan minimal gelisah. Kalau di CCTV kelihatan orang itu gelisah, mondar-mandir, gelisah. Orang yang gelisah ini patut dicurigai. Bagi petugas keamanan ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal, agar pelabuhan-pelabuhan kita ini
aman, ya. Ini amanat dari International Ship and Port Facility Security Code yang sudah ditentukan sejak 2004 atau 16-17 tahun. Kita dekati orang tersebut, ternyata orang tersebut berkeringat, keringat dingin, seperti jagung-jagung, pokoknya berkeringat. Biasanya kalau orang baru datang kan tidak berkeringat, itu berkeringat. Berarti ada sesuatu di balik daripada kegiatannya dia di pelabuhan. Sebagai seorang PFSO dan petugasnya patut mencurigai orang tersebut. Nah, namun apa yang saya sampaikan tadi itu tidak semua orang yang cukup, orang yang bisa, orang peringatan, orang yang matanya melihat satu objek yang besarnya, itu orang tersebut patut dicurigai. Tapi kita harus mengkombinasikan, ya. Mencurigai tidak asal mencurigai, tapi kita harus mengkombinasikan dengan kondisi fakta-fakta lain. Misalnya, saat orang itu gugup, misalnya, orang tersebut kita tanyain, apakah Bapak sudah pernah ke sini? Kalau jawabnya belum pernah, apakah familiar dengan daerah sini? Apakah terbiasa dengan kondisi seperti ini? Apa itu Pak? Bapak mau melihat apa? Kita harus tanya. Kondisi Bapak melihat apa? Yang dilihat dengan apa yang diucapkan harus sama. Ya, misalnya dia melihat kering. Pak, mohon izin Bapak melihat apa? Itu hak daripada seorang port security. Kalau perlu kita tanya itu jenis crane apa Pak? Kita tanya. Gantry crane dengan mobile crane berbeda. Atau pedestal crane. Ini apa itu? Apa itu pedestal apa? Pura-pura seorang security, ya, atau petugas keamanan itu pura-pura bertanya. Pertanyaannya jangan pertanyaan yang tertutup. Pertanyaannya selalu terbuka, sedemikian ada statement panjang. Kita mengharapkan statement panjang daripada orang yang kita curigai. Petugas keamanan pelabuhan bicaranya untuk menanyakan tentang tujuannya. Tujuan itu artinya apa maksud kedatangan dan tujuannya ada. Kenapa kok melihat krim? Pertama kok melihat kapal yang sandar, sementara kapalnya itu kapal flammable, kapal yang mengangkut barang-barang yang mudah terbakar. Kalau ditanya, Pak itu lagi ingat apa Pak? Kapal jenis apa? Apakah Bapak yang punya kapal ini? Ya, jenis apa Pak kapal ini? Kita harus tanya orang. Kalau dia tidak bisa menjawab dengan suatu statement yang panjang, maka patut dicurigai. Nah, bisa menyebut dengan pertanyaan lain terjadi, maka patut dicurigai. Menanyakan asalnya, Bapak dari mana Pak? Dari instansi mana? Atau asalnya dari mana? Alamatnya dari mana? Itu bisa memberikan satu statement panjang. Berikutnya disarankan agar orang tersebut dilakukan pengamanan, ya. Pengamanan itu artinya mulai dirancang untuk mendeteksi pengamanan secara ini tidak ancaman. Kalau sudah demikian ada ancaman, jadi di lapangan harus ada pengamanan dan dilaporkan itu tersebut melakukan pengamanan. Kawan-kawan semua, ada satu tips yang paling bagus, yaitu
yang tadi saya sampaikan, jangan memberikan pertanyaan yang tertutup. Artinya pertanyaan tertutup itu biasanya pertanyaan yang bisa dijawab ya atau tidak. Misalnya ini, apakah Anda datang dari kapal MT atau KM bla bla bla? Jawabannya ya atau tidak. Seorang yang IQ-nya tinggi, dia akan menjawab, saya ya berasal dari kapal, atau saya tidak berasal dari kapal. Seorang yang bisa mengalihkan perhatian daripada tim pertanyaan, dia akan menjawab dengan pertanyaan yang tertutup. Itu pertanyaan yang sangat bagus dan diharapkan oleh pihak-pihak yang melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, artinya bisa mendeteksi statement Anda. Misalnya, instansi mana Bapak berasal, ya, alamannya di mana, ya kan? Tanya apakah ada pekerjaan atau aktivitas yang perlu dibantu oleh tim pengamanan, apakah Bapak mempunyai janji dengan siapa, ya kan? Di sini, ya kan? Jangan memberikan satu satu nuansa bahwa petugas keamanan atau PNS itu mencurigai. Jangan memberikan ekspresi bahwa kita mendekati orang tersebut mencurigai, jangan. Tapi kita berusaha untuk tidak mencurigai, apalagi orang tersebut yang mudah tersinggung atau agresif dan semua orang yang ada di pelabuhan itu pasti secara official mempunyai resmi. Pelabuhan yang tidak secara official orang bisa masuk di pelabuhan, maka pelabuhan tersebut tidak komply. Maksudnya ada ID-nya. Kalau kita menanyain orang, meskipun orang itu ber-ID ya, tapi kalau kita lihat matanya itu kita sorot, kita misalnya melihat matanya orang itu, melihat matanya bergerak kiri dan kanan atau berputar atau melihat ke tempat lain, beralih kepada objek lain, maka orang itu patut dicurigai. Ya. Tapi adakah Pak orang yang kita tanyain dia menanya dan melihat juga saling menatap, tetapi dia membenahi yang lain gerakannya, pura-pura misalnya melepaskan celana kakinya atau mengganti pekinya, membetulkan kacamata atau yang lain sebagainya. Nah, orang ini berusaha mengalihkan pertanyaan, mengalihkan apa yang sudah keamanan, dan itu patut dicurigai. Kemudian orang yang mempunyai nada yang lantang dan tinggi itu juga termasuk orang yang patut dicurigai. Biasanya orang-orang laut itu memang suaranya udah terbiasa ya. Jadi nelayan itu biasanya suaranya agak panjang, tinggi. Ya. Tapi biasanya orang barat itu biasanya tidak tinggi ya. Jadi itu beberapa yang bisa saya sampaikan bagaimana cara mendeteksi orang yang itu. Ada lagi yang perlu saya sampaikan bahwa perilaku menyimpang dari apa yang biasa dilakukan itu harus dipertimbangkan menjadi orang yang patut dicurigai. Perilaku yang menyimpang kalau tidak lazim, intinya kesimpulannya itu adalah patut dicurigai. Bila seorang petugas keamanan meskipun sudah dilatih
every exercise, namun tetap juga masih belum bisa melakukan tindakan pengamanan tersebut, maka seorang tugas keamanan itu bisa menghubungi ya port facility security officer. Tentunya port facility sudah dididik dengan suatu cara-cara yang lebih tepat dalam memberikan keadaan. Apa yang saya lakukan, apa yang disampaikan di dalam cara mendeteksi orang yang ada di pelabuhan ini, tujuan utamanya hanya satu, yaitu memberikan rasa aman kepada siapapun yang ada di pelabuhan. Memberikan rasa aman kepada kru kapal yang sekarang sedang standar di pelabuhan. Memberikan rasa aman kepada pengunjung kapal. Kalau itu pelabuhan feri, mengamankan nyaman kepada orang-orang yang naik kapal feri. Kalau kapal penumpang, ada penumpang-penumpang yang akan. Kalau itu pelabuhan kontainer, memberikan rasa aman kepada kontainer-kontainer yang sedang dimuat masukkan pelabuhan dan loading. Mengamankan kapal, ya, mengamankan wilayah itu disebut objek kita, objek-objek yang sangat kita ini harus diamankan. Ini adalah tujuan kenapa orang diajari mendeteksi orang yang patut dicurigai. Jangan ragu ya, jangan ragu dalam melakukan tindakan. Ini pesan daripada expert ya, di Eropa itu di Delft atau di Belanda, di Antwerpen atau di Hamburg, itu mereka selalu discuss ya, sehari-harinya discuss, PFSU-nya juga discuss dengan kawan yang lain, PFSU lain, atau discuss dengan otoritas pihak-pihak yang berkompeten. Jadi itu perlu kita mencoba latihan ya, sehingga pelabuhan kita, pelabuhan Tanjung Priok ini, pelabuhan idola kita ya, pelabuhan Tanjung Perak, ada lagi namanya apa yang di Kota Lamongan itu, Gresik itu juga besar, Belawan, Batam ya, atau Semarang, atau di Makassar, di Bitung. Nah, ini aman karena berkat implementasi ISPS Code. Demikianlah sharing singkat dari saya. Semoga sharing yang singkat ini bisa bermanfaat bagi para kawan-kawan yang ada di pelabuhan, para PFSO, petugas jaga, keamanan kapal dan kapal, ataupun pemilik pelabuhan, pemilik kapal, dan semua pihak, ya otoritas, apalagi otoritas biasanya sudah dididik untuk kompetensi memberikan sertifikasi atau RSO, Recognized Security Organization. Itu sudah dididik bagaimana cara memberikan audit, cara melakukan assessment, cara membuat SOP, PFSP ya. Dan semoga ini bisa menjadikan ilmu yang fahman thayyibah bagi saya pribadi, bisa menjadikan ladang amal ibadah ya, yaitu ilmu yang bermanfaat, dan ini bagaikan rekening ya, yang akan masuk terus meskipun sudah tiada orang yang memberi ilmu, sudah wafat, dan rekening tersebut terus mengalir karena diamalkan oleh seluruh insan-insan maritim yang ada di Indonesia. Wallahul muwaffiq.
ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, poros mari.